Ada apa ini? Ramai banget. Yo ma, kembali lagi bersama Sahabat Angret. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 6 Mei ya. Cuacanya cerah dan gua mau berangkat ke kantor. Info dari temen gua lewat WA, katanya ada penutupan jalan di Ngesrep Timur, tepatnya di Patung Kuda nih. Nah, gua mau ke sana, mau cek apakah benar infonya. Memang ada beberapa ruas jalan di Semarang yang sudah ditutup oleh pemerintah Kota Semarang ya. Jadi kayak yang di jalan mana ya? Jalan Jatingaleh, Bangjo Jatingaleh lah kalau kalian tahu. Itu ditutup arah ke Java Mall. Terus Jalan Pemuda itu tiap sore, tiap malam jam 6 sore itu udah ditutup. Tugu Muda juga ditutup kalau nggak salah. Memang karena Semarang ini menerapkan PKM non PSBB ya, bukan PSBB tapi PKM non PSBB, di pembatasan kegiatan masyarakat berbasis non PSBB. Agak aneh ya, tapi ya gitulah. Jawa Tengah itu unik banget, kreativitasnya luar biasa. Jadi ingin menekankan bahwa masyarakat masih bisa beraktivitas namun dibatasi. Berbeda dengan PSBB kan memang sangat-sangat dibatasi dan ketat sekali peraturannya, keamanannya juga ketat sekali. Jadi kalau untuk PKM non PSBB ini beda. Tapi nyatanya di masyarakat masih ya seperti biasa, cuman memang agak sepi, jalanan juga agak sepi, ada ruas jalannya ditutup. Tapi untuk aktivitas yang kerja kantor ya masih tetap ke kantor, yang WFA dan pabrik-pabrik masih buka. Kalau di Semarang itu pabrik masih beroperasi, tidak ada yang nggak tahu ya, ada yang PHK apa enggak. Tapi kalau penerapan PSBB di Jakarta itu kalau nggak salah ya katanya untuk pabrik itu udah ditutup. Ya saya nggak tahu infonya. Kalau kalian tahu, kalian orang Jakarta, silakan langsung aja kasih komentar di kolom komentar ya. Kalau untuk di Semarang sendiri memang supermarket ya, mall besar seperti Java Mall, Citraland, Paragon itu memang ditutup dan banyak juga yang di PHK. Salah satunya teman saya yang kerja di Transmart itu di PHK karena memang ditutup. Nah, untuk kalian yang mau ke Tembalang, kalau memang jalan Ngesrep Timur ini ditutup, saya sarankan untuk lewat jalan Bukit Sari Raya ya. Setelah SPBU Gombel itu kan ada jalan ke kiri tuh. Nah, kalian jalan situ. Dan rata-rata yang kesini juga lihatnya situ. Nah, iya benar. Oke, ditutup ternyata. Tapi yang ditutup hanya setengah aja ini. Kirain ditutup semua ya, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Ya, emang nggak bisa masuk, tapi masih bisa keluar kok. Kalau kalian dari Tembalang mau ke Semarang Utara, apa mau ke luar Tembalang masih bisa nih. Nah, ini masih ada pemotor yang nekat buat masuk ya. Nah, itu jangan ditiru ya. Kalau jalan menuju Tembalang udah ditutup, kalian bisa lewat jalan Bukit Sari Raya. Tapi kalau kalian mau keluar masih bisa kok. Nah, ini juga sebenarnya nanggung banget sih. Ditutupnya hanya setengah. Nah, kalau saya boleh ngasih saran, kalau kalian yang mahasiswa Undip mau ngurus administrasi, entah itu pendaftaran sidang atau wisuda, sebisa mungkin untuk dilakukan secara online ya. Karena menurut teman saya dan infonya, semua itu bisa dilakukan secara online, termasuk pun dengan banding UKT nih bagi kalian mahasiswa baru yang
keterima di Undip, mau mengajukan banding UKT bisa dilakukan secara online. Kalau memang terpaksa harus datang ke Undip ya silahkan, cuman ya itu karena ditutup jalan masuknya, kalian bisa lewat Bukit Sari Raya. Ini lokasinya ada di sebelah pom bensin atau SPBU Gombel. Setelah SPBU Gombel kalian bisa ambil kiri. Nah, itu di sana yang mobil merah sama putih ya. Masuklah sana bisa. Tapi kalau kalian mau keluar Tembalang lewat jalan Ngesrep masih bisa. Ya, menurut saya sih nanggung banget itu kalau ditutup cuman setengah ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan juga meminimalisir adanya pergerakan menuju Tembalang. Meskipun ya pro dan kontra sih adanya penutupan jalan itu. BTW kalau untuk Tembalang sendiri memang ada beberapa jalan kampung ya, jalan gang-gang kampung yang sudah ditutup, entah itu dari bambu, dari portal oleh masyarakat sendiri, karena seringkali kejadian adanya maling ya, entah itu maling kosan, maling sepeda motor. Itu di Tembalang sekarang cukup meningkat. Kemarin ada kejadian di dekat kos saya sendiri, ada ya terduga maling yang ketangkap oleh warga. Nah, juga ada yang pernah kehilangan motor dicuri, ada satu motor yang sempat dicuri dan satu motor lagi belum berhasil. Itu juga sama tapi beda gang ya, di gang kalau nggak salah Tunjung Sari, kos Bapak Sutopo, itu kemalingan motor. Nah, setelah kejadian kemalingan motor, baru nih jalan yang di Tirtosari dan juga Iwenasari dan juga Tunjung Sari ya, itu ditutup oleh warga. Ya, ada bagusnya juga, selain untuk mencegah maling untuk kabur. Kan kalau di lock dan ditutup kan nggak bisa kabur nih maling kalau pakai motor ya. Cuman memang agak sulitnya, harus muter, harusnya lebih cepat. Nah, jadi muter ya agak lumayan lah. Kalau kalian mau ke Semarang Utara arah Java Mall, kalian nggak bisa lewat sini nih karena jalannya ditutup ya, jalannya ditutup. Jadi kalau mau ke arah Java Mall ke Semarang Kota, kalian bisa lewat Elizabeth atau lewat Sisingamangaraja di depan Akwol. Kalau kalian ada perlu di sekitaran Java Mall, misal nih kalian mau ke Jakarta Notebook ya, mungkin teman-teman yang kuliah di Undip udah pada tahu lah Jakarta Notebook itu di mana, dan itu toko elektronik yang terlengkap menurut saya dan murah banget di sana, harganya miring, cocok lah untuk anak kosan. Nah, kalian bisa nih lewat Sisingamangaraja, nanti tembusnya mana ya, jalan kalau nggak salah saya lupa namanya, tapi sama aja nanti tembusnya jalan apa ya, bingung. Oke lah, daripada bingung nanti saya tunjukin aja ya. Ya. Nah, ini namanya Jalan Sisingamangaraja ya. Kalau kalian pernah ke Hotel Patra Jasa pasti tahu jalan ini. Nah, ini dia. Kalau kalian lewat Jalan Sisingamangaraja depan Akpol, nanti kalian tembusnya sini nih. Nah, Jalan Wahidin namanya. Sama aja kan, kalau tadi ditutup kalian cuman agak dikit muter, lumayan jauh ya, tapi tembusnya nanti sama kok di Jalan Wahidin. Nah, jadi nggak usah muter lewat Simpang 5, lewat
Elizabeth kejauhan. Dan di Semarang sendiri sudah ada beberapa pos penjagaan oleh polisi maupun TNI untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang melakukan pulang kampung atau mudik. Memang masih simpang siur sih. Kalau menurut saya pulang kampung atau mudik itu ya sebenarnya sama, cuman karena kata Pak Presiden Jokowi kan versinya berbeda antara pulang kampung dan mudik. Ya masuk akal, kalau pulang kampung kan ya tinggal pulang kampung ke rumah karena nggak ada pekerjaan. Kalau mudik itu kan setelah lebaran biasanya, ya sebelum dan setelah lebaran. Nah ini pos penjagaan di depan Java Mall, banyak aparat kepolisian, Satpol PP sama TNI. Ya tadi saya lihatnya itu sih. Dan kalau kalian mau ke Batang atau dari Batang mau ke Semarang, di depan Mangkang, terminal Mangkang itu ada pos penjagaan juga itu. Kemarin sempat beberapa masyarakat yang ketangkep basah bersembunyi di bagasi bus, ada yang bersembunyi di muatan truk. Ya variasi ya, namanya juga negara plus 62. Jadi kreativitasnya luar biasa sekali, saya acungi jempol, tapi itu tidak baik ya, itu sangat berbahaya dan kalian jangan sampai meniru. Kalau misalkan kalian sekarang posisinya masih di luar Semarang, saya sarankan untuk jangan ke Semarang dulu, apalagi menggunakan kendaraan pribadi roda 4 maupun bus maupun truk ya. Tapi kalau masih menggunakan motor sih kayaknya masih mending, karena kemarin saya lewat depan Mangkang itu nggak diberhentiin karena saya nggak tahu ya, padahal plat G ya, saya kan orang Batang, tapi nggak diberhentiin. BTW jarak antara rumah saya, bukan rumah ya, kos-kosan saya ke tempat kantor itu kurang lebih 30 menit jika lancar. Kalau hari biasa ya sekitar 30 menit. Tapi kalau situasi PKM non PSBB kayak sekarang ya mungkin 20 menit udah sampai. Ini saya jalannya pelan ya, karena ya untuk ngasih tahu kalian juga beberapa tempat yang ada di Semarang terkait dengan penerapan PKM non PSBB. Salah satu dampaknya yaitu penutupan jalan ya, kayak yang tadi di Jatingaleh, di Jalan Ngesrep, Patung Kuda Tembalang, Undip. Kalau untuk kota Semarang sendiri saya belum keliling ya, karena saya tuh kalau kerja pulang sore. Nah kalau sore itu capek ya, capek dan juga menjelang buka puasa, jadi langsung ke kosan, belum sempat. Tapi nanti kapan waktu saya pengen keliling kota Semarang buat ngelihat mana aja jalan yang ditutup dan bagaimana situasinya. Nanti saya kasih info penutupan jalan yang ada di kota Semarang itu di mana aja, nanti saya kasih di dalam video.
Ada apa ini? Ramai banget. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Pada intinya memang Semarang sudah menerapkan PKM non PSBB, dan bagi kalian yang mau ke Semarang harus cari info terlebih dahulu jalan mana aja yang ditutup. Siapa tahu nanti kalian malah bingung. Kalau untuk Undip sendiri, Tembalang sendiri memang sudah ditutup untuk pintu masuknya ya. Cuman masih ada beberapa jalan alternatif yang bisa kalian lalui. 36 Sun, Pak. Oke, jadi tadi pagi kan sudah saya sampaikan bahwa jalan Ngasrep Timur itu kan ditutup. Jadi kalau kalian mau ke Undip Tembalang, silakan bisa lewat jalan Bukit Sari. Nah, sekarang saya mau tunjukin nih jalan Bukit Sari buat kalian yang mungkin belum pernah lewat sini. Saya tunjukin. Nah, ini Bukit Sari Raya. Setelah pom bensin atau SPBU Gombel, setelah Nasmoko, kalian ambil kiri aja. Nah, setelah sampai di jalan ini kalian tinggal lurus aja, lurus mentok, ngikutin jalan. Nanti kalian akan sampai di flyover atau di bawah jembatan tol Tembalang. Nah, kalau kalian lewat jalan Bukit Sari Raya, itu nanti kalian akan disuguhi pemandangan jalan tol sebelah kiri jalan. Tuh. Karena memang jalan ini tembusnya nanti di area pintu masuk tol Tembalang. Nani? Ada mbaknya tadi.